Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar Toncoin atau dengan tickernya yaitu TON, yang mana harusnya teman-teman udah tahu ya bahwasannya ini adalah salah satu project layer one yang mana juga harusnya cukup terkenal dan gak asing buat teman-teman semuanya. Dan di video kali ini saya bahas untuk Toncoin ini karena selain memang dari kalian itu ada yang request atau banyak yang request juga lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Untuk Toncoin ini juga lagi ada news nih teman-teman yang lagi hot-hotnya atau yang lagi hangat-hangatnya seputar Golden Visa nih teman-teman. Dan ya nanti kita akan coba bahas juga untuk news tersebut sekaligus dengan price action dan juga beberapa data lain ya seputar Toncoin kali ini gitu teman-teman. Dan tentu sebelum saya lanjut videonya, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record di tanggal 7 Juli teman-teman tahun 2025. TON ini menempati posisi ke-19 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Jadi for sure kita bisa tahu bahwasannya ini salah satu coin layer one yang juga secara market cap di market crypto itu cukup besar ya, punya kapitalisasi pasarnya gitu. Dan untuk harganya sendiri per koinnya setidaknya per video ini saya record ya, itu di harga sekitar $2,77 per koinnya teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan di sini mungkin awal-awal atau pertama-tama kita akan coba bahas dari segi newsnya ya atau berita yang lagi hangatnya seputar Toncoin ini. Nah, di sini beritanya diawali atau lebih tepatnya bermula dari sini, teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa baca ya dari artikel-artikel seperti ini yang memang menyediakan berita-berita dan kalian bebas untuk baca di artikel manapun karena saya nggak di-endorse juga. Jadi ya teman-teman bisa bebas baca dari sumber manapun asal isinya itu kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Dan di sini kita bisa baca bahwasannya ada program yang menawarkan Golden Visa terkait atau untuk negara Uni Emirat Arab, teman-teman. Dan ini bisa diperoleh melalui staking kripto, teman-teman. Ya tentu saja yang dimaksud kriptonya adalah Toncoin gitu, teman-teman. Jadi awal mulanya itu dari news yang satu ini gitu ya. Nanti kita akan bahas akan seperti apa kelanjutannya. Tapi di sini kita bisa baca-baca dulu bahwasannya di sini kita bisa lihat nih, teman-teman. Nah, intinya di sini kalau kita coba lirik ya dan coba baca bahwasannya token asli atau utility token atau ya native token lah ya lebih tepatnya dari di Open Network atau TON ini mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir sebagai akibat adanya klaim dari pihak TON tersebut bahwasannya eee, pengguna itu bisa memperoleh eee, program Golden Visa ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa baca nih, bisa dapat program Golden Visa nih yang di sini teman-teman. Dan ini bekerja sama dengan Uni Emirat Arab teman-teman. Dan ini tentu menarik banyak sekali pihak ya teman-teman ya. Karena kan kita sama-sama tahu bahwasannya Golden Visa ini nggak gampang loh teman-teman untuk didapetin. Karena ini adalah suatu visa khusus yang mana benefit-benefitnya tentu akan sangat banyak ya untuk pemiliknya gitu. Teman-teman bisa searching sendiri juga supaya saya nggak kepanjangan untuk jelasinnya. Tapi intinya Golden Visa ini nggak gampang untuk didapetin gitu. Dan di sini kita bisa lihat inisiatif ini dikabarkan memungkinkan para peserta untuk mendapatkan izin tinggal jangka panjang dengan melakukan staking mata uang kripto. Dan dalam hal ini tentu Toncoin ya. Dan alih-alih memenuhi syarat tradisional seperti kepemilikan properti atau pendapatan tertentu. Jadi ya ini syarat umum lah ya dapetin Golden Visa gitu ya. Kalau saya nggak salah sempat saya baca-baca juga butuh seperti kepemilikan properti memang dan juga investment dalam jumlah tertentu yang juga harusnya besar ya teman-teman ya. Tapi di sini dengan staking Toncoin ini ternyata bisa dapat gitu ya. Di sini beritanya sih seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas kelanjutannya teman-teman. Di sini kita tinggal baca-baca. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya, atau ya kita bisa lihat di sini lah ya. Berdasarkan informasi dari pihaknya TON, ini para pelamar itu bisa dapat atau memenuhi syarat untuk mendapatkan Golden Visa di Uni Emirat Arab selama 10 tahun teman-teman, nggak main-main ini lama teman-teman ya. Dengan melakukan staking TON senilai $100.000 dan membayar biaya pemrosesan satu kali sebesar sekitar $35.000 gitu teman-teman. Dan tentu ini menjadi salah satu penawaran yang menarik ya teman-teman. Kalau kita lihat secara gamblang gini aja gitu. Dan di sini kita bisa lihat token yang di-stake akan dikunci selama 3 tahun melalui smart contract yang non custodial dan dapat diverifikasi di blockchain TON. Selama periode penguncian ini, pengguna ini tetap memiliki kepemilikan penuh atas aset mereka dan menghasilkan yield tahunan sekitar 3-4% gitu, teman-teman. Dan di sini seperti yang tadi saya katakan, yang menarik adalah Golden Visa dari TON ini berbeda dengan jalur residensi tradisional ya, yang biasanya
mengharuskan adanya setoran tetap atau investasi. Nah, semacam ini teman-teman yang tadi saya katakan, biasanya nih butuh semacam mungkin investasi properti ya senilai, lebih dari jumlah tertentu gitu ya, dalam konteks ini mungkin di sini dikatakan lebih dari $500.000 dan ini besar ya. Dan belum lagi setahu saya teman-teman ya, pengajuannya itu juga tidak sebentar gitu atau, butuh waktu jugalah teman-teman untuk prosesnya gitu. Tapi ya, setidaknya ini yang dikatakan oleh, news ini teman-teman. Tapi what next gitu, apa selanjutnya? Kita baca di sini teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini tiba-tiba teman-teman ada berita lagi teman-teman ya. Jadi ternyata, Toncoin ini setelah mengalami kenaikan yang signifikan dia langsung drop teman-teman sekitaran 6% setelah ternyata, Uni Emirat Arabnya itu, menolak teman-teman atau membantah lebih tepatnya, klaim dari Golden Visa-nya gitu terkait Toncoin ini. Yang mana kita bisa lihat di sini-sini, eee Emirates News Agency ini has refuted atau, bisa kita katakan intinya menolak, membantah di open network atau klaimnya dari Ton ini bahwasannya, para pelamar yang melakukan stake bernilai sekitar $100.000 selama 3 tahun ini bisa eligible untuk 10 tahun golden visa, teman-teman. Jadi intinya klaimnya dibantah, teman-teman. Jadi, dari pihak Uni Emirat Arabnya ini membantah bahwasannya, eee, bisa nih untuk dengan stake 100.000-nya dalam bentuk Ton ini bisa dapat visanya atau golden visanya gitu, teman-teman. Dan ya begitu dibantah tentu ya kita tahu ya price action-nya langsung drop gitu. Nanti kita akan juga lihat dari segi chart-nya, tapi yang kita harus perhatikan di sini adalah di sini kita bisa lihat the native cryptocurrency of, di open network atau TON ini langsung terejeksi atau terkoreksi ya sekitar 6% dalam 24 jam terakhir setelah Uni Emirat Arab ini, membantah klaim bahwasannya staking dari TON tersebut itu bisa menciptakan jalur untuk, Uni Emirat Arab Residency atau yang tadi kita maksud lah ya intinya, bisa nih untuk dapetin golden visanya gitu. Dan ya di sini TON sempat naik ke harga sekitar $3,03 tapi ya ternyata setelah hal tersebut atau bantahan tersebut ya kita sama-sama bisa tahu ya bahwasannya harusnya memang langsung, mengalami koreksi yang cukup tajam gitu ya, atau koreksi yang cukup signifikan gitu. So, kita atau saya sendiri lebih tepatnya nggak tahu kelanjutannya bakalan gimana, teman-teman bisa baca-baca sendiri di sini lebih, lengkapnya seperti apa dan bebas sumbernya dari mana juga, seperti yang tadi saya katakan saya nggak di-endorse jadi teman-teman bebas boleh baca dari sumber manapun asal kredibel dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Dan jujur saya sendiri ya seperti yang tadi saya katakan saya nggak tahu kelanjutannya akan seperti apa, ya mari kita lihat ya. Kita juga tahu sama-sama tahu bahwasannya TON ini bukan koin yang ecek-ecek, bukan project asal-asalan juga, bukan project kecil. Jadi ya mari kita tunggu, akan seperti apa untuk kelanjutannya. Apakah memang, bisa nih atau, bisa eligible nih orang-orang yang menggunakan cara ini untuk dapetin golden visa, ke Uni Emirat Arab atau justru memang dari awal nggak bisa gitu ya, atau cuman klaimnya TON semata gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya, ya mari kita tunggu untuk beritanya. Tapi satu hal yang bisa kita lihat, yang nggak pernah bohong adalah chart teman-teman. Jadi, price action di sini nggak bisa bohong teman-teman ya, harga nggak bisa bohong teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk chart-nya sendiri, kita bisa lihat ya, mungkin kita ubah dari daily dulu teman-teman. Nah di sini, nah, kita bisa lihat ya bahwasannya sebelum-sebelumnya saya juga sempat bikin shorts atau video pendek. Di sini kita bisa lihat TON dalam beberapa waktu terakhir di candle yang ini teman-teman, di tanggal sekitar 6 lah ya, 6 Julian di sini dia naik sangat signifikan. Ya kalian bisa lihat, naik lebih dari 10% teman-teman. Tapi ya ternyata setelah ada kabar teman-teman bahwasannya ditolak klaimnya ya teman-teman atau Uni Emirat Arab ya bahasa bayinya mungkin bilang gini, "Ah enggak nih, nggak bisa kok pakai jalur itu," gitu ya mungkin ya. Itu bahasa bayinya gitu teman-teman. Ya langsung dah teman-teman bisa lihat nih secara, drop-nya atau penurunannya ini nggak main-main, dia langsung membentuk ekor yang sangat panjang, ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, ekornya aja turun sekitar 6-7% dan per hari ini dilanjutkan juga dengan candle penurunan gitu. Ya tentu ya, eee, kabarnya tentu sangat berdampak negatif atau memberikan pukulan yang cukup negatif untuk TON karena ya dia langsung ter-rejection secara harga dan di sini juga ada beberapa potensi yang mungkin terjadi atau yang saya juga lihat terkait TON ini, tapi ya tentu sebelum itu disclaimer dulu sekali lagi bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman menjual atau membeli aset tertentu dan juga apa yang saya sampaikan di sini pure opini saya dan bisa aja keliru maupun salah, maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri juga dan do your own research gitu ya. Karena ini juga adalah news yang masih baru, kita nggak tahu untuk kelanjutannya seperti apa gitu. So, di sini sebenarnya secara chart atau secara price action tahun ini sedang berada di demand area-nya atau area support krusialnya. Yang mana memang dalam beberapa waktu terakhir atau sebelum-sebelumnya nih, ya kita sama-sama tahu lah ya, kita juga nggak bisa membohongi fakta atau kita nggak bisa lari dari fakta bahwasannya setelah memang ada info ya, di sini teman-teman ketika masih di sini, ketika memang, eee
Pavel Durov itu tertangkap, yang mana Pavel Durov ini kan memang salah satu tokoh penting di ton ini, dia tertangkap atau kena kasus dan so far setelah hal tersebut, ya kita bisa sama-sama lihat ya, secara chart atau price action memang mengalami koreksi yang cukup tajam gitu buat tonnya. Bahkan dari topnya nih kalau kita ukur di sini ke bawah, dia udah minus sekitar 60% lebih teman-teman, nggak main-main buat drawdown-nya. So, mungkin boleh teman-teman yang holder dari ton nih komen di kolom komentar di bawah gimana kondisi portofolio kalian nih buat teman-teman yang berkenan. Dan kita kembali ke yang tadi, di sini saya katakan bahwasannya dia sedang berada di demand area-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah suatu area support yang sangat krusial dan sangat major untuk ton. Alasannya simpel, ya kalian bisa lihat di sini dia sempat jadi area resistance major juga beberapa kali dia menahan pergerakan harganya dari ton coin ini, tapi ya so far setelah di breakout ya tentu di sini dia sekarang jadi area support major ya. Dan beberapa kali juga dia berhasil menahan pergerakan harga dari ton ini. Ya kalian bisa lihat lah ya beberapa kali untuk ton ini secara harga ini tertahan gitu teman-teman di demand area-nya yang di sini. Dan di sini ya ternyata sekali lagi kita harus menguji lagi untuk di mana area atau area support di sini. So, tentu secara probabilitas aja kita bisa lihat ada 2 potensial. Yang pertama nih kita bahas mungkin dari, skenario bearish-nya dulu. Skenario bearish dari Toncoin ini itu bisa terjadi atau bisa tervalidasi apabila dia breakdown dari demand area-nya atau dari area support major-nya yang di sini, teman-teman. Dan tentu ini bisa terjadi karena banyak hal, ya mungkin aja bisa terjadi karena memang bantahannya valid ternyata dari awal nggak ada kerjasama dan gimana banget terkait golden visa tersebut, dan membawa selling pressure dan dampak negatif yang signifikan, ditambah mungkin banyak orang yang mulai ragu juga dengan tonnya dan lain-lain, dan juga nanti ada beberapa data yang mau saya show atau tunjukin ke teman-teman juga semuanya, dan mungkin berbagai hal tersebut yang bersatu padu bisa menjadi salah satu indikasi atau hal yang menyebabkan, Toncoin ini breakdown dari demand area-nya, dan by the time kalau misalkan skenario kedua ini atau yang pertama ini maksudnya atau skenario bearish ini yang terjadi seputar Toncoin, ya I think ya ini bakalan menjadi, dampak negatif atau hal yang cukup negatif buat Ton karena ya dia ada chance untuk kembali turun ke level-level harga yang lebih rendah, dan secara bias juga dari pelaku pasar tentu akan lebih mengarah ke bias yang cenderung negatif ya teman-teman ya. Karena dengan dia breakdown dari area support major-nya di sini, maka sangat potensial untuk ton ini turun ke level-level harga berikutnya, bahkan mungkin aja dia bisa turun, ke demand area-nya atau area support selanjutnya yang ada di bawah sini, di mana ini adalah support major yang sebelumnya sempat disentuh nih oleh ton juga gitu teman-teman, lebih kurang seperti itu. Dan di sini kalau kita hapus untuk, skenario yang ini, nah kayak gini. Nah, let's say ya kita berbicara tentang skenario keduanya sekarang, di mana skenario kedua ini kita asumsikanlah sebagai skenario bullish-nya. Ya tentu skenario bullish dari Toncoin ini bisa terjadi, selama memang demand area-nya atau area support major-nya di sini nggak di-breakdown teman-teman. Dan ya sebelumnya juga kita punya historical ya terkait rebound yang pernah terjadi di sini teman-teman. Kalian bisa lihat ketika memang dia drop sangat signifikan, ya dia ketahan di area support major-nya yang ada di sini teman-teman. Ini udah lama saya tandain, teman-teman juga mungkin boleh cek video pembahasan ton saya yang sebelumnya. Saya udah tandain sejak lama untuk area ini, dan kita bisa lihat ya di sini kita dapat rebound yang sangat impulsif sekitar 70%-an lebih ke atas gitu teman-teman. So, ini memang adalah demand area atau area ini adalah demand area yang kita nggak bisa anggap remeh teman-teman, karena ini adalah demand area yang major-nya buat ton. Tapi ya dengan katalis yang cukup negatif sepertinya ya terkait golden visa tersebut, kita nggak tahu nih akan seperti apa kelanjutannya. Tapi ya selama dia nggak di-breakdown atau area support ini nggak di-breakdown, maka ada chance untuk ton ini masih bisa rebound lagi dan mengalami kenaikan, lebih lanjut gitu teman-teman. Dan ya kalau misalkan ternyata masalahnya terkait golden visa itu bisa di-solve dan juga mungkin kerjasamanya bisa berlangsung, ya mungkin ya saya nggak pernah tahu, sekali lagi disclaimer, saya nggak pernah tahu masa depan akan seperti apa gitu. Tapi ya jika memang, ternyata yang ada adalah katalis-katalis positif dan, meningkatkan demand atau, buying pressure dari tahun ini, ya maka ada chance tahun ini bisa naik ke level-level harga yang selanjutnya, bahkan mungkin dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya bisa aja nih menguji kembali di area supply atau resistance-nya yang ada di atas sini teman-teman. Dan untuk harganya kalian bisa lihat di pojok kanan, dan alasannya juga cukup simpel karena ini adalah demand area yang krusial sebelumnya yang di breakdown teman-teman. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali sentuhan yang terjadi di demand area-nya di sini, tapi ya sangat disayangkan di sini di breakdown. Meskipun sebelumnya sempat ketahan ya di candle yang ini, tapi ya selanjutnya di breakdown apa mau dikata, dan selanjutnya ketika ini di breakdown ya of course sekarang jadi area resistance ya atau supply area yang major yang mungkin aja dikunjungi oleh Toncoin selama dia nggak breakdown nih dari demand area-nya yang di sini. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Dan kemudian kalau kita coba cek dan lihat beberapa data lain seputar ton, let's say kita coba mulai dari sini, teman-teman. Dari sini lah ya. Nah,
Ini adalah data dari Diva lama yang kita bisa lihat dan amati seputar ton, di mana TVL-nya per video Nisa Record ada di angka sekitar $140 million. Dan sebenarnya ya ini sangat disayangkan juga memang udah drop juga cukup signifikan dari sebelum-sebelumnya gitu. Kalian bisa lihat secara tren ini cukup turun. Dan kalau kita perhatikan dari data di token terminal, jujur juga saya kurang suka ya buat datanya. Karena kalian bisa lihat secara active address, ini monthly-nya turun terus teman-teman, kita nggak lihat adanya penguatan. Kemudian secara token trading volume, kemudian juga fees dan juga revenue, kita juga nggak lihat sepertinya ada kenaikan yang impulsif gimana banget gitu teman-teman. So ya saya nggak bisa ngomong banyak terkait data-data ini, yang pasti memang kita belum lihat ya adanya indikasi bahwasannya ton ini ready untuk let's say bisa naik dengan cukup signifikan lagi gitu, kecuali memang kita tiba-tiba dapat outlier dan indikasi-indikasi atau, hal-hal atau aspek-aspek yang positif gitu ya, kita nggak pernah tahu teman-teman. Dan ya siapa tahu kita dapat katalis positif seputar ton ini seperti misalkan yang tadi saya katakan, ya mungkin aja tiba-tiba kerjasamanya beneran terjalin dan lain-lain dan bisa dapetin golden visanya mungkin, ya of course ketika orang-orang, menukarkan quote on quote uangnya, fiatnya ke Toncoin dan di-stake, ya otomatis kan itu akan meningkatkan ya dari, demand-nya atau, akan meningkatkan buying power-nya atau buying pressure-nya dari ton ini. Karena kan banyak yang tuker quote on quote mungkin fiat-nya ke ton gitu. Otomatis ya secara prediction ya ton itu akan ada kecenderungan naik jika memang, beneran bisa tuh yang tadi, golden visa-nya gitu ya. Tapi ya kita nggak pernah tahu sekali lagi. Dan kalau kita coba cek dari, CoinGlass, di sini kita bisa lihat datanya dalam beberapa waktu terakhir langsung drop ya volume dan open interest dari ton. Ya volumenya di sini drop sekitar 26% dan open interest-nya drop sekitar 5%. Dan yang menarik di sini dalam 24 jam terakhir langsung meroket ya teman-teman untuk, total value yang terlikuidasinya, dan ini ada di angka sekitar $1,82 million dan sebagian besarnya didominasi oleh long position teman-teman, yang mana long position terlikuidasi sekitar $159 million. Dan apakah wajar? Of course wajar teman-teman, karena ya kalian bisa lihat nih ekor di sini teman-teman ya, kalau kita pindah lagi ke daily time frame-nya, ke time frame hariannya, ya kita bisa langsung lihat nih teman-teman. Nah di sini buat ekornya di, candle yang kemarin ya sepanjang apa, dilanjutkan dengan penurunan juga di hari ini, ya kalau kita total mungkin dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Ya kalian bisa lihat dropnya sekitar 9 sampai 10-an persen teman-teman, lebih kurang segitu. Ditambah dengan mungkin karena tadi derivatif data banyak orang-orang juga yang menggunakan leverage dan mungkin over leverage, ya terjadilah angka-angka yang teman-teman bisa lihat di sini gitu teman-teman, di mana long position banyak sekali terlikuidasi secara value teman-teman. Dan kemudian di sini kalau kita lihat beberapa backtest ya seputar, Toncoin, of course kayaknya nggak diragukan lagi ya kalau ton ini saya juga udah katakan bahwasannya ton ini juga bukan project yang ngasal teman-teman, ini project yang cukup terkenal juga dan terintegrasi juga dengan salah satu, platform sosial media seperti Telegram gitu teman-teman. So, ya banyak juga backers-nya seperti, DWF, ini juga backers dari Toncoin, kemudian Wintermute dan juga Pantera nih teman-teman yang terkenal salah satu holder dari Ton teman-teman. Banyak sekali memang venture capital yang berinvestasi di Ton ini, tapi ya bukan berarti ya dengan, banyak visi yang berinvestasi langsung bisa naik signifikan gitu ya belum tentu juga gitu. Dan di sini kalau kita coba cek juga dari segi analitik, ya well kita harus akui Toncoin ini salah satu, koin yang secara return sangat buruk ya sepertinya di tahun ini teman-teman. Kenapa? Karena simpel, di kuartal pertama ketika yang lain pada turun, dia ikutan turun teman-teman. Kemudian di kuartal 2 ketika koin-koin lain yang mungkin bahkan meme coin ya, itu pada naik teman-teman. Ini Toncoin return-nya negatif gitu. Ya ini fakta ya teman-teman ya, data gitu. Data nggak bisa bohong gitu ya. Teman-teman kita harus fair enough gitu, harus fair ya kita. Ketika melihat data, ya inilah datanya. Di kuartal 2 secara average ton ini minus sekitar 29,1% gitu. Ya tentu bukan angka yang positif ya teman-teman, bukan angka yang baik gitu. Ditambah di awal pembukaan kuartal 3 dan awal bulan Juli ini ternyata ton ini udah minus sekitaran 4% yang kalian bisa lihat di bagian sini gitu teman-teman. Dan secara historical juga di bulan Juli teman-teman bisa lihat di, garis yang ini nih teman-teman, di kotak yang, sebaris ini yang saya tandai. Ya kalian bisa lihat juga di bulan Juli ternyata, tahun ini nggak pernah positif ya buat return-nya secara historical. So ya mari kita tunggu aja, mungkin agak kejauhan kalau kita, coba lihat dari kuartal 3 secara keseluruhan. Ya mari kita lihat di bulan Juli ini aja dulu ya secara average, apakah memang tahun ini bisa kembali positif secara return atau justru bakalan, negatif terus nih mengikuti historical sebelumnya gitu. Boleh teman-teman komen di bawah seputar pendapat dan pandangan kalian lah ya seputar Toncoin ini, siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga gitu. Dan terakhir, buat kalian yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa langsung request aja lewat kolom komen di bawah dan bakalan saya baca-baca.
Dan ya kalau mungkin menarik untuk dibahas, kemudian banyak juga yang request kayak Toncoin ini bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan maybe itu aja buat video kali ini, mungkin nggak terlalu panjang juga tapi hopefully bisa bermanfaat dan paling nggak nambahin informasi lah buat teman-teman semuanya. Dan ya itu aja, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.